Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu. Kenapa sekarang ya diungkit kembali terkait adanya Roy Suryo yang katanya diduga melakukan hoax ya ketika Gibran pakai 3 mic saat debat Cawapres. Inilah akibatnya kalau melawan rezim, semuanya diungkit-ungkit. Ini Roy Suryo akan diperiksa katanya begitu kan. Tapi nampaknya kalau memang benar ya Roy Suryo santai-santai aja begitu. Karena Roy Suryo itu adalah pakai sebagai pakar telematika di situ justru ya membuat keuntungan bagi Roy Suryo begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya bisa melihat ya bagaimana nuansa-nuansa pas debat dulu begitu. Saya kira ini sudah berapa bulan begitu kan ya. Tapi oke lah tidak menjadi masalah. Tapi bagi kami adalah Roy Suryo mungkin mengungkit dugaan-dugaan kecurangan selama ini ya semuanya akan bisa terbongkar dugaan-dugaan yang kemudian muncul. Bukan tidak mungkin ya yang saya katakan tadi satu persatu akan muncul ya dugaan-dugaan yang kemudian yang diperoleh oleh Roy Suryo. Salah satunya mereka Roy Suryo bisa mendapatkan katanya begitu kan ya ketika membongkar Sirekap ya. Setiap detik, setiap jam ada perubahan data bagaimana yang kemudian yang dilakukan Sirekap. Itu Roy Suryo tahu katanya begitu kan. Akibatnya kalau Roy Suryo berada di penjara misalnya jadi tersangka, mereka tidak bisa lagi sebagai saksi di situ begitu kan. Inilah kekhawatiran sekarang ini begitu. Apa-apa diungkit. Ketika memperjuangkan kebenaran misalnya diungkit dan sebagainya. Ya, kalau toh pada hakikatnya saling lapor sana sini, dikit-dikit lapor, ini bagaimana begitu kan? Bukankah negara demokrasi itu dalam memberikan kebebasan ya ke semua pendapat apapun? Yang penting adalah apakah sebuah kemajuan demokrasi harus lapor sana sini begitu. Apa untungnya begitu kan? Mereka yang mengatakan yang melaporkan misalnya Roy Suryo di penjara jadi tersangka misalnya dia tidak membuat bahagia diri mereka, tidak membuat kaya mereka, justru ini memperburuk suasana, dikit-dikit lapor begitu kan. Inilah negara demokrasi kok dikit-dikitnya lapor begitu. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan ya. Salah dikit saja banyak yang kemudian dilaporkan begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan begini ya, walah ya, penyangga leher jangan lupa ya karena sama kroco-kroco katanya. Widih, apakah terkait semakin beraninya Roy Suryo bongkar rusaknya sistem IT KPU? Silakan rakyat menilai. Komentar dari netizen. Ada yang berkomentar lagi, biar nggak ada di audit forensik ditangkap saja dengan segala cara. Inilah rezim katanya begitu. Wow. Saya masih teringat dengan ucapan Cak Nun dulu terkait dengan rezim itu begitu kan ya. Roy Suryo adalah saksi kuncinya by design Sirekap, maka wajib rakyat membela katanya. Jangan kendor, bongkar segala keculasan sistematis ya, terstruktur, perusak demokrasi dan pengkhianat cita-cita bangsa. Nah, kita harus ya memberikan edukasi kepada siapapun begitu kan. Kalau semisal ada nuansa-nuansa kecurangan, lalu kemudian KPU mau diaudit forensik, silakan begitu kan. Kalau memang tidak ada apa-apanya lah, gimana lagi coba ya? Karena ini kan spekulasi rakyat. Artinya apa? Artinya kalau mau diaudit ya silakan audit begitu kan. Tidak menjadi masalah. Ya, kenapa? Sekarang ini mau diaudit tiba-tiba mereka mulai panik semuanya begitu kan. Sana sini diaudit. Oke lah kalau kalah terima kekalahan aja. Bukan seperti itu. Ini kan mencari titik temu bagaimana apakah ada dugaan-dugaan yang selama ini ada begitu kan. Jadi kalau memang tidak ada apa-apa, ya silakan KPK di sini, KPU di situ begitu kan mempersilahkan diri seharusnya begitu. Jadi kalau hanya cegal-mencegal seperti ini, banyak orang yang kemudian mengatakan, wah ini gimana begitu kan ya. Padahal Roy Suryo ini nanti sebagai saksi begitu kan ya. Sebagai bentuk temuan-temuan dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Permainan-permainan yang selama ini ada begitu. Jadi kalau mereka ditangkap siapa lagi coba? Ya mau tidak mau ya mereka harus seperti itu cara-cara mereka. Jadi inilah ketidakmajuan bangsa dan demokrasi kita, yaitu itu aja ya, saling lapor sana sini begitu. Bahkan Bareskrim Polri akan periksa Roy Suryo soal dugaan hoax Gibran pakai 3 mikron saat debat Cawapres.
bakal Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan memeriksa pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo untuk dimintai klarifikasi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ya. Diketahui ada 2 laporan polisi yang masuk ke Bareskrim Polri dengan terlapor Roy Suryo terkait persoalan yang sama, yakni unggahan di akun media sosialnya atau dugaan penyebaran berita bohong atau hoax atas ujaran kebencian. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara Roy Suryo, kata Kepala Biro Penerangan. Ya, walaupun misalnya ada delik aduan di situ begitu kan, tapi nampaknya bagi kami tidak harus ngapain. Ini kan pesta demokrasi begitu kan. Wajar kalau semisal ada muncul spekulasi sana sini, ngapain kita harus lapor sana sini begitu kan. Bagi kami ya seorang Prabowo dan Gibran di situ seharusnya tidak perlulah kepada pendukung-pendukung mereka jangan laporkan sana sini. Ini kan negara demokrasi begitu kan. Justru nanti ya bisa saja kalau ini dibiarkan rakyat semakin memuncak di situ untuk menantang begitu terkait dengan adanya demokrasi. Saya kira hal-hal seperti itu begitu tidak perlu kita lapor dikit begitu kan. Bahkan ya Truno Yudo hanya memastikan bahwa kasus dugaan ujaran kebencian dan hoax yang menyeret Roy Suryo itu saat ini masih dalam berproses. Secara progres tentu penyidik yang memiliki timeline dan kami menyampaikan di sini bahwa proses yang masih terus berkesinambungan atau ya secara simultan ya. Bahkan dalam kasus ini menurut Truno Yudo penyidik Bareskrim Polri juga mengambil keterangan ahli dan juga saksi katanya. Jadi ya kita lihat saja nanti apakah mereka juga benar-benar hoax atau tidak begitu. Tapi yang jelas bagi kami ya sebagai pesta demokrasi setiap tahunnya pasti ada yang dilaporkan dan itu kena begitu kan terkait dengan adanya KPU, Bawaslu semuanya begitu kan. Ketika orang berspekulasi walaupun tidak sesuai dengan data misalnya begitu kan, apakah kita harus lapor sana sini dikit-dikit lapor begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya ini sama aja negara demokrasi tapi tentunya mereka ya tidak mencerminkan negara demokrasi. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya. Ketika ada orang yang kemudian membongkar sana sini misalnya, kalau memang tidak kenyataan ya silahkan orang masyarakat yang menilai ini semua. Kira-kira seperti itu. Karena inilah pesta demokrasi. Di negara-negara manapun yang namanya demokrasi, pesta demokrasi, berspekulasi apapun ya silakan. Tidak ada lapor yang melapor sebenarnya kalau kita hidup di negara demokrasi. Tapi kalau sistemnya adalah demokrasi, tapi prakteknya lebih jauh dari demokrasi, ya itu perlu dipertanyakan di situ begitu. Karena apa? Karena demokrasi gitu pada hakikatnya adalah mencerminkan kebebasan berpendapat semua hak ya, apalagi masyarakat Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya ya kita tahu bahwa yang namanya bersifat politis itu begitu kan ya banyak yang digaungkan di situ. Padahal ya seharusnya kan melihat masa depan apa yang sebenarnya terjadi begitu kan, mengawal demokrasi, mengawal pemilu dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.